Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaral mu'minina bima amara bihil mursalin wa ja'ala sabra min sifati ahli yaqin wa hathahum alaihi fi muhkami dzikril mubin. Nahmaduhu ta'ala wa nas'aluhu al-afwa wal afiyata wal hidayata ila aqwamis sabil. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amarona bisabri wa wa'ada alaihi bithawabil jamil. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'mur bisabril jamil fi muhkamit tanzil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'ahu amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Al-hadis. Pertama-tama yang saya hormati dan yang selalu Allah muliakan, kepada para alimil ulama, para asatizul asatidah, khusus bil khusus kepada al-mukarram wal muazzam, guru-guru kita semua, Ustadz Muhammad Fahmi, Ustadz Kurnianto, Haji Ruslan Winarno, dan Haji Robi. Semoga selalu ada dalam naungan dan mafir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga yang saya terhormat, tersayang, tercinta, kepada ayahanda dan ibunda, kepada ayahanda dan ibunda guru kita semua, beserta keluarga yang telah berkorban baik harta maupun tenaga, yang ingin putri satu-satunya ini menjadi wanita yang solihah. Dan yang ingin menjadi penerus atau kebanggaan keluarga, masyarakat nusa ataupun bangsa. Mari kita doakan semoga di setiap langkahnya selalu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Tak terlupakan yang saya hormati kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, kepada para pemuda dan pemudi, kepada adik-adik saya yang ngaji di majelis taklim ini. Semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, yang telah memberi kita banyak rezeki. Tetapi banyak orang yang gak tahu diri
mencintai dunia sampai lupa ukhrawi. Meskipun begitu rezeki Allah nggak pernah berhenti, apalagi harus ngantri kayak di Bank BRI, lama-lama ngantri pas dicek ATM-nya nggak berisi. Salawat berhiaskan salam, semoga tetap tercelah sifatnya kepada revolusi Islam, pendobrak kebatilan, pencetus kesuksesan, manusia yang tak pernah berdosa, manusia yang bijaksana, manusia yang luar biasa, raja dari segala raja, pembawa amanat yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa berita yang tak pernah dusta, amanat dari salahnya sampai kepada kita semua. Beliau adalah Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa guli anta misbah suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya yang suci, para sahabatnya yang sejati, dan berikut kita selaku umatnya yang menanti-nantikan akan syafaatnya nanti di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini ialah bersifat sementara, sedangkan kehidupan di akhirat ialah bersifat selamanya. Dunia adalah tempatnya mencari amal soleh bukan amal salah, mencarinya kebaikan bukan keburukan, mencarinya ketaatan bukan kemaksiatan, dan tempat mengumpulkannya bekal untuk nanti di akhirat. Tetapi mayoritas di zaman sekarang ini mudah terlena, mudah terpengaruhi, mudah tersesat oleh dunia. Kalau kata anak zaman sekarang mah bu, mudah digosting. Ibu tahu artinya digosting apa? Bu, tanyakan B-nya bu ke anak-anaknya enggak. Nah, itu semua karena tidak adanya cahaya di dalam hatinya. Hatinya hitam, gelap, kotor karena dikelilingi oleh setan. Lantas apa yang bisa membuat kita? Lantas apa yang bisa membuat hati kita menjadi terang benderang seperti terangnya mata ibu-ibu kalau habis dapat arisan? Yang bisa membuat hati kita menjadi terangnya itu ilmu. Karena kalau ilmu nurun, ilmu itu ialah cahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kalau kita pengen derajat kita diangkat oleh Allah, kita harus menuntut ilmu. Karena sabda baginda Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau bisa mondokin anak-anaknya. Kita tuh kekurangan orang yang berilmu, kekurangan santri. Kalau kata almarhum Abuya Turkusima, kelebihan santri itu ialah menggugurkan dosa sekampung. Kalau ada seorang santri yang sedang mempelajari ilmu mantek, nahwu, tajwid, tauhid, semuanya, tasrifan dan selainnya, itulah dia menggugurkan dosa sekampung. Kalau tidak ada seorang santri yang sedang mempelajari ilmu yang tadi, itu bakalan dosa sekampung. Ulanya ke anak seperti iya, embung modokan anak iya mah anak sama tawayang, iya
Ieu mah anak awewe hiji-hijina. Ieu mah anakna berprestasi dina kuliah S1, S2, S3, S4 lah. S2, S2, S3 mande. Emangna aya gitu engke di akhirat malaikat nanya kieu, "Hai, pulan-pulan ah 3 kali 3 baraha?" Aya teu? Teu geus pasti teu aya nu aya mah nanya tentang agama urang. Sehingga baginda Nabi juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menggampangkan jalan baginya untuk ke surga. Hadirin generasi PPB, para pemburu berkat rahimakumullah. Idza matal insanu in qatanuhu amaluhu illa min salasin. Ada 3 macam. Apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam yang ini. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yaitu sedekah. Hadirin suka enggak sedekah? Suka enggak? Sedekah walaupun kita lagi kismin, lagi kere, dompet kosong, sedekah tetap. Kan sedekah bukan karena uang saja, dengan senyuman bisa, dengan tenaga bisa, dengan membahagiakan atau membantu orang lain juga Di dalam kitab Nasoihud Diniyah bahwa sedekah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sedekah secara terang-terangan dan yang kedua yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tetapi lebih unggul, lebih utama yaitu sedekah secara sembunyi. Dan lebih unggul juga yaitu sedekah orang yang sedikit hartanya daripada orang yang kaya. Berarti lebih unggulan orang yang miskin daripada orang yang kaya, Nah, di antara keistimewaan sedekah di dalam kitab Usturiyah. Pernah ngaji gak kitab Usturiyah? Makanya modokin anak-anaknya. Insya. Nah, di antara keistimewaannya yaitu yang pertama, bisa melepaskan dari belenggu kesulitan. Sebagaimana sabda Nabi, "Inna shadaqata la tadfa'u sab'ina batan minal bala'i." Yaitu sedekah dapat menolak 70 pintu malapetaka. Nah, yang kedua yaitu sedekah adalah doktermu. Sabda Nabi juga, "Dawu maradakum bisedekah." Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Nah, berarti kalau kita pengen penyakit-penyakit yang ada di diri kita hilang, sembuh, kita harus sedekah. Hadirin jangan pelit. Hati-hati dengan sifat koret. Karena sifat ini yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Sehingga Nabi pun bersabda, "Al-bakhilu ba'idun minallahi ba'idun minan nasi ba'idun minal jannah qaribun minan nar." Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Survei membuktikan kalau orang yang pelit mah yaitu corona jeung covid. Corona jeung covid. Lah, si bisa corona jeung covid? Atau bisa? Corona, korena kabina-bina jeung covid kokoro piduwi astagfir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua yaitu awang ilmi yang terlalu bihi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan yang terakhir yaitu awaladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini wajib kepada kita para pemuda, para pemudi. Doakan orang tua kita, karena hak anak terhadap orang tuanya yaitu selalu mendoakannya. Hati-hati, ingat, barang siapa yang meninggalkan 1 kali saja tidak mendoakan orang tuanya, maka itu si anak bakal sempit rezekinya.
kita sering-sering mendoakan orang tua kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku dan dosa-dosa orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang terlalu fokus melihat saya, rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa di antara kewajiban atau hak orang tua terhadap anaknya yaitu yang pertama harus memberi nama yang baik. Nah, ini wajib kepada ibu-ibu kalau ngasih nama ke anak-anaknya dengan nama yang baik. Ulah ieu mah ngaranna Acep, Ucup, Sepi, Sapi sekalian. Atau ngaran-ngaran orang barat seperti Aurel, Elsa, Agnes, Bella jadi belekan. Kasih namalah dengan keluarga baginda Nabi yaitu seperti Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, atau seperti nama saya Siti Zulaikha, istrinya Nabi Yusuf. Mengenai tentang Nabi Yusuf itu tuh tampan, tapi lebih tampanan baginda Nabi. Kalian mah yang cowok-cowoknya nggak ada bandingannya dengan baginda Nabi. Jadi jangan sogan. Saking tampan-tampannya baginda Nabi disepertikan oleh buah apel. Jadi ada buah apel ini tuh sepertikan ketampanan. Nah, ini buah apel ini dibelah menjadi dua bagian. Nah, yang satunya dan yang satu bagian itu tuh khusus buat baginda Nabi Muhammad, dan yang kan tadi sisa satu kan? Nah, itu sisa satunya dipotong lagi menjadi dua bagian. Yang satunya untuk baginda Nabi Yusuf, yang satunya itu untuk Nabi Yusuf alaihissalam, dan yang satunya lagi untuk semua umat laki-laki yang ada di muka bumi ini. Tetapi banyak sekali wanita di zaman sekarang ini yang sangat cinta, yang sangat ngefans kepada orang-orang kafir, kepada opa-opa Korea lah, kepada BTS lah. Ketampanan BTS mah gak ada seberapanya dengan ketampanan baginda Nabi. Hei para wanita yang ngefans kepada opa-opa Korea, kalau kalian melihat ketampanan baginda Nabi, mata kalian bakalan buta. Itu dikarenakan karena tampan-tampannya baginda Nabi dan karena bercahaya-cahayanya wajah baginda Nabi. Makanya mari kita selawat kepada baginda Nabi. Anta syamsun anta badirun anta nurun qamari anta isiru wa ghani anta misbahu sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Nah, yang kedua dari kewajiban atau hak orang tua terhadap anaknya yaitu dengan mendidik dengan baik. Ulah ieu mah tiktokan baik. Ieu mah emak jeung anak tiktokan di depan kamera, astagfirullah. Aya di dia aya nu kitu aya. Ajarlah anak-anak kita dengan pelajaran-pelajaran yang baik dan perilaku yang baik. Dan yang ketiga dari kewajiban atau hak orang tua terhadap anaknya yaitu mempelajari Al-Qur'an.
yang mempunyai nama-nama khusus. Yang ketiga, patokan ayat yaitu hiya ta'ifatu min kalamillahilaha is hiya ta'ifatu min kalamillahilaha fasilatun, bagian dari kalam Allah yang memakai pemisah. Nah, di dalam Al-Qur'an semua ayat yaitu ada 6.666. Berapa tadi hadirin? 6.666. Nah, itu yang 6.666 itu tadi bagi lagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu ayatul amri, ayat yang menerangkan tentang perintahan, yaitu ada 1000 ayat. Yang kedua ayatul nahyi, ayat yang menerangkan tentang larangan, yaitu ada 1000 ayat. Yang ketiga yaitu ayatul wa'id, ayat yang menerangkan tentang ancaman, yaitu ada 1000 ayat. Yang keempat yaitu ayatul amsal, ayat yang menerangkan tentang contoh, yaitu ada 1000 ayat. Yang kelima yaitu ayatul halal wal haram, ayat yang menerangkan tentang halal dan haram, yaitu ada 500 ayat. Yang keenam yaitu ayatul akhbar, ayat yang menerangkan tentang pemberitahuan, yaitu ada 1000 ayat. Ayat yang ketujuh yaitu ayatul nushi wal mansukh, ayat yang menerangkan tentang disalin dan nyalin, yaitu ada 100 ayat. Yang kedelapan yaitu ayatul doa wal dzikri wal istighfar, ayat yang menerangkan tentang doa, zikir dan istighfar, yaitu ada 66 ayat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ayatul wa'di, ayat yang menerangkan tentang janji. Keluarga deh, keluarga kehafal gak? Bapak-bapak kehafal gak bapak-bapak? Kesimpulannya, janganlah kalian tertipu oleh dunia, karena dunia itu semakin ku kejar, semakin kau jauh. Dunia itu tuh mah begitu, semakin kita kejar, semakin kita mengorek-ngorek kepada dunia, dia malah makin ngejauh. Nah, semoga kita semua yang ada di sini, majelis taklim ini, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela, amin.